Kunci dari sebuah rumah tangga akan sakinah kalau memang dua-duanya kuat iman. Iman itu pupuknya ilmu. Jadi rumah tangga tidak cukup hanya semangat, hanya mengandalkan cinta, karena sebuah perjuangan jangka panjang. Oleh karena itu teruslah yang berkeluarga ini luruskan niat dan cari ilmu, sehingga makin mengerti bagaimana menyikapi kesulitan. Walaupun sudah modern, wanita jangan pernah menganggap bahwa tinggal serumah atau prinsip lainnya yang berasal dari negara barat harus diikuti. Seperti kata pepatah, di antara remaja-remaja ini ada anak orang kaya yang pamer-pamerin duitnya. Sehingga oleh teman-temannya yang lain dijailin, duitnya dicolong. Ya, duitnya dicolong dan benar-benar hilang. Ya, Michael tahu siapa yang nyolong, temannya sendiri. Ya, akhirnya tiba-tiba polisi datang saat yang satu rumah itu ditangkap semua yang pesta itu, termasuk Michael. Michael tidak ikut dituduh merampok, tapi lalai menceritakan tidak melaporkan ke polisi ada perbuatan colong gitu loh. Itu aja, makanya dia dihukum hanya pelayanan. Wanita dijajah pria sejak dulu. Pemirsa, jangan matikan TV Anda karena saya menyanyi. Saya menyanyi karena sekarang Hari Kartini. Nah, apakah Kartini modern sekarang masih dijajah oleh pria? Saya rasa tidak. Buktinya banyak sekali perempuan yang sekarang menduduki posisi yang dahulu hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Kalau begitu, wanita dong yang menjajah pria. Enggak juga pemirsa, buktinya masih banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang mencuat. Kalau begitu, siapa yang menjajah siapa? Kita saksikan saja di GoSpot. Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April identik dengan Hari Emansipasi Wanita. Pada hari ini, wanita Indonesia selalu diingatkan akan nilai-nilai atau aspirasi Kartini, bahwa harkat dan martabat wanita sejajar dengan pria. Secara bertahap, Kartini-Kartini zaman sekarang telah mengikuti semangat leluhurnya itu. Mereka mulai masuk ke wilayah kerja yang umumnya didominasi kaum pria. Bahkan dengan bangga para wanita menduduki posisi penting sebagai anggota Dewan Rakyat. Melihat invasi kaum hawa ini, pemain sinetron dan film Tora Sudiro tidak merasa terancam. Udah sama rata ya, bener apa, Kartini bener kayaknya cukup berhasil dalam menangani hal itu. Jadi bukan perempuan aja yang mengejar laki-laki, cuman laki-laki pun juga kadang berubah gitu. Ada contohnya, istri gue buka jahitan gitu kan, terus waktu itu dia dikejar-kejar deadline banget dan dia butuh orang untuk mote, dan sayalah yang mote. Kayak laki-laki masak, laki-laki jahit, ya itu sih nggak apa-apa selama dia ngerjainnya tetap senang gitu, tetap fun gitu. Sudah semakin menggebu bahwa semua wanita kepingin berbuat sesuatu buat dirinya, keluarga, negara, dan bangsa. Semakin Anda bisa lihat bahwa kemampuan mereka tidak diragukan lagi. Namun layaknya dua sisi mata uang, sosok wanita yang kulit luarnya terlihat mandiri, rupanya di dalamnya masih mengalami tekanan psikis. Contoh mudahnya seperti Huges. Huges yang mandiri, Huges yang mempunyai keluarga harmonis, tak disangka ternyata mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saya melihat beberapa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akhir-akhir ini, terutama di kalangan artis, itu saya melihat bahwa kasihannya orang-orang yang secara finansial itu sangat mandiri, tetapi dalam pemahaman keagamaan mereka itu sangat konservatif, sangat tradisional ya. Dia tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa sebagai istri dia juga punya hak ya, sebagai seorang manusia yang tidak boleh dipasung hak-haknya seperti itu. Kunci dari sebuah rumah tangga akan sakinah kalau memang dua-duanya kuat iman. Iman itu pupuknya ilmu. Jadi rumah tangga tidak cukup hanya semangat, hanya mengandalkan cinta, karena sebuah perjuangan jangka panjang. Oleh karena itu teruslah yang berkeluarga ini luruskan niat dan cari ilmu, sehingga makin mengerti bagaimana menyikapi kesulitan. Walaupun sudah modern, wanita jangan pernah menganggap bahwa tinggal serumah atau prinsip lainnya yang berasal dari negara barat harus diikuti. Seperti kata pepatah, surga berada di telapak kaki ibu. A.A. Gym mendambakan seluruh wanita Indonesia kembali ke pemikiran seperti itu. Maaf ya kalau saya merujuk dalam Islam, begitu tingginya nilai seorang wanita, sampai saja surga disebutkan di bawah telapak kaki ibu. Berarti ketinggian seorang wanita ini akan rendah bukan oleh lelaki, tetapi rendah oleh kelakuan wanita itu sendiri.
Nah, sepatutnya wanita itu menyadari bahwa dirinya itu manusia sangat dihormati, sehingga bersikaplah dengan sikap-sikap terhormat. Wanita menjajah pria sejak dulu. Nggak boleh pemirsa, tidak ada boleh kata saling jajah menjajah. Laki-laki tidak boleh main otot dengan wanita, dan wanita juga jangan minta emansipasi, lalu minta dikasihani sebagai makhluk yang lebih lemah. Yang penting saling mengisi dan saling cinta. Gara-gara sebuah brosur, Jonathan Frizzy dan 4 kawan yang bernaung di bawah Contoh Management akan mensomasi Eva Boon yang memiliki sebuah wedding gallery. Nah, kabarnya nih Eva Boon menggunakan foto tanpa seizin mereka untuk sebuah iklan. Dan kini Jonathan dan kawan-kawannya akan menggugat senilai 5 miliar rupiah. Wah, duit semua itu. Nah pemirsa, mungkin ada yang mau menggugat saya, 4 miliar saja menggunakan foto saya tanpa izin, lebih murah loh. Itu namanya kemaruk pemirsa. Daripada ngelantur, kita saksikan saja berita selengkapnya, tentunya hanya di GoSpot. Jangan sembarang pasang foto artis, bisa-bisa di belakang hari menuai masalah. Gara-gara memasang foto Dini Aminarti, Indra Bruggman, Jonathan Frizzy, dan Laura Antoinette, Eva Boon, pemilik Eva Boon Wedding Gallery, disomasi oleh kelima artis yang tergabung dalam Contoh Manajemen tersebut. Eva memasang wajah kelima artis ini pada brosur paket glamor digital yang diedarkan oleh Eva Boon tanpa sepengetahuan juga seizin artis-artis yang bersangkutan. Jonathan Frizzy dan kawan-kawan sudah melayangkan 2 kali somasi kepada Eva Boon. Apabila terbukti bersalah, Eva dapat dikenai 4 pasal pidana, yaitu dugaan perbuatan tidak menyenangkan, penipuan, pemalsuan surat, dan memberikan keterangan palsu. Sementara untuk pasal perdata, Eva Boon akan dituntut 5 miliar rupiah. Pasnya 1365 KUH Perdata, perbuatan melanggar hukum, kita menuntut 5 miliar. Pihak Eva Boon udah memakai foto-foto kita gitu kan. Segala sesuatu yang berbau dengan pekerjaan itu harus dibayar dengan sesuatu. Seharusnya mereka juga berpikir, mereka berani memakai foto kita, mereka juga harus berani bayar. Aku pertama kali ngelihat brosur itu, aku dikasih tahu sama Om Ben gitu kan. Om Ben bilang, "Dini, ini ada Eva Boon pakai foto kamu tanpa izin, terus ada foto Indra, terus Ijong sama Laura juga gitu." Terus sempat aku pas ke kantor Contoh, aku dikasih lihat ada brosur itu. Saya jelas kaget dong, ya kan, saya juga nggak nyangka kok ada foto saya di brosur itu, ya kaget lah awalnya. Pada somasi kedua, Eva Boon mengirimkan jawaban atas somasi tersebut. Eva beralasan pemasangan foto-foto tersebut atas izin dari Rumah Produksi Creative Vision dalam pembuatan sinetron perkawinan remaja yang dibintangi Jonathan Frizzy dan kawan-kawan. Sayangnya sekretaris Eva hanya bersedia diwawancarai via telepon untuk menjelaskan duduk perkaranya. Untuk pasal ini kami cuma pelaksana aja. Kami kerjasama dengan Production House Creative Vision. Waktu itu mereka bikin sinetron perkawinan remaja. Bintang-bintangnya ya 4 orang itu diantaranya. Nah, dalam hal ini kami sponsor untuk foto studio, baju pengantin dan lain-lain untuk keperluan adegan dalam sinetron tersebut. Gitu. Jadi kompensasinya kami sih nggak dibayar, cuma kompensasinya kami dapat kredit title dan kami mendapat izin untuk menggunakan foto-foto dari sinetron tersebut di media promosi kami, ya brosur, red poster gitu. Kita kontrak di PH, aku kan kerjanya di sinetron, ya kan? Ya aku kerja untuk sinetron aja. Kalau misalnya ntar ada yang side job itu untuk foto, ya lain lagi kontraknya dong gitu. Kalau dibilang sesi pemotretan ya mungkin ada, itu juga untuk properti ya kan. Misalnya aku syuting di kamar aku difoto foto dong buat di kamar, ditaruh di kamar. Ya itu urusan mereka, mungkin pihak Eva Boon mungkin ngambil, ya itu kan namanya nyuri kan. Aku sama sekali nggak inget masalah aku itu ngambil foto itu kapan dan di mana, aku nggak ingat itu. Bisa aja mereka cuma ngambil pas lagi adegan syuting. Tak puas dengan jawaban somasi dari Eva Boon, Jonathan Frizzy dan kawan-kawan terpaksa mengambil langkah tegas. Minggu depan berlima ini akan melapor ke Polda Metro Jaya. Ya saya minta ya diselesaikan secara benar, karena dari awal aja sekarang kayak begini aja udah salah, ya kan. Jadi ya sekarang sudah terlanjur begini mau dibilang apa. Jadi sekarang ya diselesaikan secara baik lah, secara tuntas gitu. Sesuai dengan hukumnya kan gitu. Namun sebelum langkah tegas itu diambil, Jonathan dan kawan-kawan masih membuka pintu untuk berdamai. Belajar dari pengalaman aja lah ya, kita selesaiin secara kekeluargaan. Ingat aja intinya kita harus saling menghormati, udah itu aja. Ya berdamai dalam
dan tanda kutip seperti apa ya itu nanti diselesaikan sama-sama lah sama manajer saya. Zaman sekarang pemirsa, tuntut menuntut bisa terjadi karena persoalan sepele sekalipun. Kemanakah tenggang rasa itu?